Halo guys, balik lagi dengan gue Ogi di channel Crayon. Sekarang bahasanya ini, komputer bisa kreatif nggak sih? Ya tentu saja teman-teman udah bisa menduga lah bahwa ini ada kaitannya sama artificial intelligence, terutama yang generatif ya, yang Gen AI. Dan gue lebih ke konteks generatif AI yang memproduksi gambar kayak si Midjourney, DALL-E, Leonardo AI dan lain-lain. Walaupun jenis AI kan ada banyak ya, ada yang bisa bikin musik sendiri, bikin video sendiri ya, atau bikin teks sendiri gitu, atau makalah sendiri, artikel gitu ya. Tapi gue lebih fokus ke ini. Walaupun pada prinsipnya sih setahu gue ya itu sama prinsip kerjanya gitu. Kayak kalau yang kayak gini kan teman-teman tahu lah ya, kita bisa membuat sebuah gambar hanya dari kalimat atau teks yang kita perintahkan kepada si AI ini. Ya contohnya kayak gini ya, an oil painting by Matisse. Jadi gayanya si ini coba bikin lagi main catur gitu ya, atau gayanya siapa dipakai terus atau kita ngetik prompt apa ya, nanti si AI yang kemudian akan meneruskan prosesnya untuk jadi gambar. Contohnya gini ya, ini gue cuman ngasih tahu secara sederhana cara kerjanya sih ya, buat teman-teman yang kali aja belum tahu. Jadi misalnya kita tulis instruksi atau prompt seperti ini ya, koala bear riding a motorcycle, beruang koala naik motor gitu. Nah sebetulnya yang dilakukan si AI itu adalah mencari referensi tentang koala ya dari beragam sumber yang ada di internet, dan referensi tentang motor juga itu dicari ya. Tentu saja ada miliaran jumlahnya, datanya pasti akan banyak itu yang dia cari. Dan kemudian dia akan kombinasikan keduanya tersebut gitu ya. Kedua hasil pencarian itu akan dia kombinasikan ya. Dan kemudian nanti muncullah alternatif solusi atau gambar dari koala sedang menaiki motor. Dan tentu saja hasilnya juga akan banyak karena data yang diambil oleh si AI ini banyak banget pasti. Dan saat kita mengulang prompt yang sama, biasanya hasilnya juga akan berbeda. Ya teman-teman bisa lihat lah ya, motornya beda-beda, ada yang pakai helm, ada yang enggak. Itu semua sebetulnya hasil kombinasi dari pencarian data di internet yang dihasilkan oleh AI gitu, kemudian dikombine. Nah pertanyaan mendasarnya adalah, apakah komputer benar-benar bisa menjadi kreatif? Karena gue pernah mengajar mata kuliah kreativitas, dan dari sekian banyak referensi buku yang gue baca, jawabannya itu lebih banyak ke enggak. Yang jawab iya, gue belum pernah nemu sih. Mungkin kalau teman-teman ada referensi lain juga monggo saja ya. Kalau sains kan berbeda, itu sangat-sangat boleh gitu ya. Nah salah satunya atau beberapanya gue ambil ya dari Teresa Amabil nih. Ini dia emang dari dulu bukunya tentang kreativitas banyak ya. Dia peneliti kreativitas. Nah dia bilang kreativitas tuh bukan proses algoritmik gitu, tapi muncul dari ketidakjelasan masalah atau masalah yang sendiri nggak jelas gitu. Baru kreativitas yang sebenarnya itu akan muncul untuk menghasilkan solusi. Dan biasanya solusinya tuh benar-benar baru gitu ya, bukan dari yang sudah ada. Nah kalau AI kan memang dia ngumpulin dari nyari referensi, gue begini. Kalau AI kan gitu, udah runut strukturnya. Tapi kalau di manusia sebetulnya nggak serunut itu gitu, malah bisa keluar jalur dari situ. Jadi jalur solusi itu nggak cuma satu kalau di manusia. Kalau orang-orang yang kreatif tuh seperti itu, tapi dia bisa mencari alternatif lain. Sedangkan kalau AI dia bilang enggak. Nah terus komputer tuh bekerja dengan instruksi, sedangkan kreativitas bukan prosedur instruksional gitu. Jadi kreativitas tuh bukan lo disuruh terus jalan baru disebut kreatif, enggak. Kreativitas tuh malah prosedur untuk problem solving sebetulnya. Jadi kalau ada masalah apa, terus teman-teman bisa mengatasi masalah tersebut, apalagi hasilnya baru gitu ya, nah itu bisa disebut kreatif kalau menurut dia kayak gini. Terus ada juga dari Kate Sawyer ya, ini juga seorang peneliti kreativitas dan bukunya bagus-bagus. Nah dia bilang kreativitas itu perlu intensi, perlu niat, dan pemikiran reflektif dalam berkarya kreatif. Jadi kalau komputer AI kan nggak ada niat ya, nyambung ke yang tadi, dia harus diperintah baru jalan gitu. Sementara kalau kreativitas yang asli memang harus sengaja diciptakan, gue niat mau bikin ini nih gitu. Sedangkan kalau AI nggak bisa. Nah terus ada juga kesadaran dan subjektivitas yang berlandaskan emosi, itu penting dalam kreativitas. Kalau si AI kan nggak sadar dia berkarya atau enggak gitu ya, dia nggak punya kesadaran. Dan subjektivitasnya mungkin nggak punya kali ya, karena kan dia coba bikin apa gitu ya, dia langsung cari dari yang sudah ada. Kalau manusia tuh kadang masih selera gue yang ini nih, gue sukanya yang ini, walaupun orang lain nggak suka gitu ya. Gue sukanya ini, dan itu bisa berbeda masing-masing orang. Sementara kalau
AI mungkin kalau promptnya hampir-hampir sama gitu ya, hasil keluarnya tuh bisa sama juga gitu, bisa hampir sama. Nah sementara kayak gitu-gitu tuh subjektivitas adalah hal yang sangat penting dalam suatu proses yang bisa disebut kreatif. Terus kan gue juga nyoba ya guys, misalnya kayak Leonardo AI tuh gue coba, walaupun gue bisa gambar gitu ya, gue isi prompt, tapi proses kreatifnya tuh menurut gue malah jadi aneh gitu, kayak chance gitu. Maksudnya gue ngetik, gue menduga-duga gitu, kira-kira nih hasilnya nanti gimana ya gitu. Oh kalau gue gini nanti kayak gimana ya gitu, kayak coba keluar hasil gitu, menduga-duga gitu. Sementara kalau gue menggambar ya, proses kreatif yang asli itu kita udah ada gambaran di kepala kita. Oh gambar gue nanti akan begini, kasarnya ya. Nanti pas prosesnya abis gue lihat referensi, oh bisa nih bikin gini. Akhirnya jadinya hampir atau malah bisa sama dengan apa yang awalnya di kepala kita gitu. Jadi kreativitas yang asli itu bukan menduga-duga nanti hasilnya seperti apa, tapi memang sudah dari awal gitu. Gue udah tahu gue mau bikin apa untuk masalah apa. Jadi kalau dari dua pakar ini, sebetulnya komputer nggak bisa menjadi kreatif di level sekarang ya. Kalau di masa depan kan ada prediksi juga, mungkin saja nanti suatu saat ya komputer itu bisa memiliki kesadaran, tapi nggak tahu deh. Nah AI juga ada keterbatasannya ya. Yang pertama adalah sangat bergantung pada data training. Jadi semua outputnya itu harus ada atau tergantung banget di dalam ruang data trainingnya. Kalau di luar itu dia nggak bisa gitu. Contohnya nih ya, yang gue pengen jelasin sedikit tentang interpolasi. Sederhana aja ya. Misalnya kita punya beberapa data nih, ya terus gue punya titik paling bawah sama titik paling atas gitu. Di antara itu si komputer, si AI itu bisa ngisi gitu loh. Ini namanya interpolasi. Dia bisa mengcombine ya, meresearch, nyari referensi apa semua segala macam, melakukan banyak kombinasi dari apa yang ada di antara dua titik terendah dan titik tertinggi. Itu sangat bisa, kerjanya emang kayak gitu. Contoh paling gampang nih, gue punya suhu misalnya ya, suhu di jam 10 pagi sama suhu di jam 12 siang, titik tertingginya, titik terendahnya jam 10 pagi, titik terendahnya jam 12 siang. Nah komputer tuh bisa melakukan interpolasi gitu untuk nyari suhu di jam 11 tuh berapa gitu. Jadi di antaranya tuh dia bisa nyari. Nah itu sebetulnya yang disebut interpolasi. Jadi kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks gambar, misalnya gue punya gambar paling jelek di ruang data trainingnya, tuh gue punya gambar paling jelek kayak gini. Terus yang paling bagus kayak gini misalnya. Nah si AI itu bisa mengisi kesenjangan antara itu semua. Dan datanya kan banyak gitu. Jadi makanya sangat banyak style gitu yang bisa dia keluarin. Tapi sebelumnya memang harus ada di ruang data training gini. Dan itu kan teman-teman kalau udah tahu ya banyak diprotes sama seniman-seniman atau ilustrator ya. Karena kok gaya gue main diambil aja nih sama si AI ini. Nah itu namanya interpolasi. Kalau di luar ruang interpolasi ini, misalnya tadi contohnya suhu di jam berapa ya. Kan jam 10 sampai jam 12 udah ketahuan. Nah dia untuk memprediksi suhu di jam 3, jam 4 itu dia susah gitu ya. Nah ini namanya ekstrapolasi ya, ini lebih susah, akurasinya lebih rendah dibanding interpolasi gitu. Dalam konteks ini sebetulnya si AI nggak bisa melampaui interpolasi ini, jadi dia harus selalu mengandalkan data yang ada di dalam ruang interpolasi ini. Jadi ekstrimnya kalau ini ruang interpolasinya ya, terus isi datanya itu cuman gambar anak TK semua, terus teman-teman bikin prompt, keluarnya akan seperti apa? Keluarnya pasti ya gambar anak TK, karena di ruang interpolasinya cuman ada gambar anak TK ya. Di data trainingnya cuman itu. Jadi sebagus dan sedetail apapun promptnya, kalau di data trainingnya tuh cuman ada gambar anak TK, keluarnya pasti gambar anak TK. Makanya ya si AI ini akan sangat sulit gitu, atau nggak bisa kali menciptakan style gambar yang baru yang di luar ruang interpolasi. Beda sama manusia, kalau manusia tuh bisa gitu. Jadi dengan data yang sudah ada gitu, referensi sudah ada, terus misalnya atas dasar intuisi, ya insting, emosi, itu dia bisa menciptakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Contohnya dulu manusia purba, dari mana dia bisa bikin kapak, pisau gitu ya, anak panah, tombak, kan sebelumnya nggak ada. Nah itu pasti secara intuisi ya, dia bisa merasakan, oh ini tajam, kalau luka sakit nih kena gua. Kalau gua kenain ke binatang, mati nih dia, terluka. Nah akhirnya dia bisa bikin-bikin yang seperti ini. Ya, atau kalau dalam konteks lukisan, kubisme, aliran baru ya dari Picasso. Ini kan
Dulu nggak ada bentuk orang kayak gini gitu, atau bentuk gambar yang kayak gini lurus-lurus kotak-kotak pakai gradasi. Orang yang orang gitu, atau nggak terdistraksi kayak gini gitu ya. Ini kan ini banget gitu, abstrak ya, terus out of the box lah, yang sebelumnya tuh nggak ada wujud gambar kayak gini. Tapi Pablo Picasso berhasil menciptakan ini gitu. Makanya ada yang bilang creativity itu bukan mengenal pola, tapi dia juga bisa transcending those pattern, atau melampaui pola tersebut, atau bahkan menciptakan pola-pola baru yang berakar dari tadi gue sebut ya, pengalaman, emosi dia, intuisi dia. Jadi kita nih bisa melakukan ekstrapolasi walaupun eksperimental gitu misalnya, bisa coba salah gitu. Nah, melampaui interpolasi ini yang AI itu nggak sanggup, sementara manusia bisa. Ini disebut transformational creativity, karena sudah melampaui pola atau menciptakan pola-pola baru di luar pola-pola yang sudah ada. Nah, kelemahan selanjutnya adalah ini, comfort zone model. Dia lebih pede untuk di topik yang sering muncul. Di luar itu cenderung menghasilkan halusinasi atau jawaban yang ngawur. Misalnya dulu siapa ya? Wamen siapa gitu, gue lupa. Dia ngomong, gue pernah ngetes AI ya dengan zat yang sebetulnya nggak ada gitu. Dia tanya tentang zat itu karena dia dokter atau apa, gue lupa. Tapi dia tahu di zat ini nggak ada. Dia tanya tentang itu, ternyata keluar hasilnya ada gini. Padahal itu nggak ada. Nah, itu udah di luar kemampuan si AI gitu. Terus datasetnya juga bisa bias. Jadi cenderung mengulang perspektif yang dominan. Dan ide atau estetika yang minoritas bisa hilang atau diubah. Mungkin ini penyebabnya kalau teman-teman bikin vektor gitu ya di Adobe Firefly gitu. Nah, keluarnya tuh yang kayak gini. Karena mayoritas gambar vektor biasanya begini. Jadi keluarnya begini. Atau gayanya si Naruto gitu ya, Masashi Kishimoto. Itu kan memang terkenal banget gitu ya. Jadinya bisa dibilang dominan atau mayoritas lah, orang tahu gitu, terkenal. Biasanya itu yang diambil, jadi datanya bias ya. Kayak gini. Kemarin tuh yang rame Ghibli ya, karena kan udah terkenal banget gitu. Terus dicomot, stylenya dipakai. Nah, ini bisa dibilang dominan gitu. Kayaknya sih emang sengaja si pembuat AI ini ya, si perusahaan yang punya AI itu ngambil gambar-gambar yang sangat-sangat terkenal gitu, style-style yang sangat bagus. Sementara yang minim ya, yang minoritas itu jarang diambil gitu. Gue nggak tahu ya, gue belum pernah nyoba. Mungkin teman-teman bisa coba bikin gambar si tai lalat gitu ya, atau gambar apa dengan gaya tai lalat. Gue nggak tahu deh dia masuk minoritas apa mayoritas. Bisa nggak sih AI bikin ini? Jadi ya biasanya gini-gini miss gitu, dihilangkan. Atau gayanya si Mice Cartoon kan kayak gini, khas banget gitu ya. Bisa nggak ya? Gue belum pernah nyoba sih, terus terang aja. Ya ini kan cukup terkenal dan lokal kita ya. Apakah tetap dipelajarin sama si AI-nya ya atau enggak, gue nggak tahu. Nah, kalau nggak bisa berarti ya bener gitu ya. Ide atau estetika yang minoritas itu dihilangin. Atau ya dia ngawur gitu, ngasal gitu. Misalnya coba bikin gambar orang mancing ala Mice gitu. Nah, itu kalau keluarnya nggak kayak gini, berarti dia ngawur gitu kan. Yang kayak gini padahal ya, apalagi gambar gua misalnya kayak gini, gue sih nggak yakin akan dipelajari oleh AI. Tapi sebetulnya untungnya adalah yaitu menangnya original atau style ya, atau originalitas. Jadi saat dimana gambar-gambar AI udah berlaku sangat umum, biasanya justru gambar-gambar yang orisinil yang malah dicari, yang unik ya, biasanya ya. Nah, terus ada masalah lain yaitu ya ini ya, etika dan hak cipta. Jadi hak ciptanya masih abu-abu banget gitu, karena dia mencolong tanpa izin. Contoh kasusnya kayak gini ya, gue pernah jadi juri Hanjaba ya, Hari Anak Jakarta Membaca. Dan dia gambar, lo bayangin dari SMP, SMA dia terus menggambar, kemudian menciptakan style sendiri, dan tiba-tiba stylenya dipelajari AI dan dicolong, dan dipakai orang buat dijual atau untuk kepentingan komersil. Teman-teman bisa bayangin gimana perasaan mereka gitu. Nah, itu yang dirasakan oleh banyak ilustrator atau seniman ya di luar negeri. Contohnya di Adobe Stock tuh, dia kok lu main ambil aja gambar gue dipelajarin gitu, style gue kok diambil. Banyak nih guys, ini gambar-gambar style gue gini kok diambil, terus lu ngambil uang dari situ gitu, dapat duit dari situ, sementara gue kagak. Nah, gitu-gitu tuh udah bener-bener jadi masalah hak cipta yang besar sih sebetulnya. Cuman gue nggak tahu sampai sekarang regulasinya perkembangannya seperti apa ya. Tapi yang jelas banyak, mungkin ribuan artis ya dirugikan oleh ini sebetulnya. Jadi ada yang bilang ya dia mencuri ya. Terus beberapa situs microstock juga kayak Getty Images itu menolak ya menerima gambar-gambar dari AI karena ya ini copyrightnya bermasalah gitu.
Nah kurang lebih kayak gitu sih guys. Bahkan di Indonesia pun ada berita-berita ya kayak gini, akhirnya para mahasiswa ya atau siapapun lah bisa pakai AI untuk bikin artikel, skripsi, kadang gue baca tuh. Dan akhirnya apa dampaknya? Penggunaan AI bisa bikin kita kehilangan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas ya kalau berlebihan. Kalau gue sih dari lubuk hati gue yang terdalam sebenarnya gue nolak gitu. Ini jahat nih ngambil style orang yang dibangun puluhan mungkin belasan tahun, dia bangun style itu ya sampai terkenal terus dicomot. Terus dipakai dengan orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu untuk diduitin. Nah di situ gue sangat-sangat nggak setuju. Tapi ini gelombang kayaknya nggak bisa ditolak gitu, nggak bisa dilawan sih kayaknya guys. Makanya gue juga make kan. Kalau teman-teman lihat thumbnail YouTube gue kan pakai AI semua tuh kan. Gue bikinnya terus terang aja pakai AI karena cepat. Tapi kan gue nggak jual gitu, gue nggak komersilin. Banyak loh orang di situs microstock ya gitu, kayak Shutterstock misalnya atau Freepik itu bener-bener bikin AI terus dijual begitu. Sementara orang yang punya stylenya nggak dapat apa-apa gitu. Kalau gue sih di YouTube thumbnails gue nggak ngisi nama style, nggak tau lah keluarnya gimana, ya itu gue pakai gitu demi mempercepat proses gue dalam bikin channel ini. Jadi nggak komersil dijual abis gitu gambarnya tuh enggak sih. Ya gue nggak kayak gitu. Jadi mau totally anti tuh gue nggak bisa juga. Mahasiswa gue juga nanya, Mas gimana kita menyikapi AI? Gue bilang jangan anti-anti banget sih. Ya ini kayaknya nggak bisa ditolak gelombang kayak gini. Minimal belajar pelan-pelan atau kita bisa ambil itu ya dalam pembuatan proses desain kita, misalnya kayak gitu. Cari referensi ya, cari komposisi warna atau apa, itu kan gampang banget jadinya dengan menggunakan AI ini. Nah gitu guys. Selain itu ya ada artikel-artikel yang beginilah ya, menurunkan kreativitas, terus menurunkan kita berpikir kritis. Jadi sebetulnya aset kita yang paling berharga kan akal pikirannya guys, otak kita. Jadi kalau kita malah menggantungkan itu pada sebuah mesin learning gitu atau komputer gitu ya. Nah kita mau belajar apa gitu, maksudnya otak kita tuh mau dilatihnya pakai apa kalau sampai penggunaannya aja kita tergantung mesin. Nah tergantung itu nanti akan menjadi kemalasan biasanya. Dan kemalasan akan berakibat pada kebodohan. Jadi sebaiknya kalau dari gue sih ya gunakan AI secara bijak gitu. Jangan, terutama untuk kepentingan komersil tuh jangan deh, karena copyright ini hak cipta, etika bisnisnya gimana sih lu nyolong terus lu jualan gitu. Nah itu yang masih agak abu-abu. Kalau gue sih milih enggak ya. Jadi gue pakai bukan untuk kepentingan komersil sebetulnya. So akhir kata ya gunakan AI secara bijak lah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan akal kita ya yang benar-benar diberikan oleh Tuhan ya. Terus di Quran juga dikasih perintah untuk berpikir, untuk ikro. Masa itu malah mau kita sia-siakan sih. Eman banget menurut gue. Sip, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum, bye.